secara generalnya tuh logika perempuan tuh nggak ada. Ini the best advice yang aku dapat daripada billionaire. Laki-laki itu dimulai dari bagaimana cara dia ngebentuk dirinya sendiri, baru dia bisa sama aku. Kalau aku, Apa aja yang lu biasakan kalau lu nggak bisa buat akan jadi isu nanti. ketika laki-laki berkorban secara berlebihan tapi menyampingkan hal-hal penting lainnya, aku kan belum jadi istri, kenapa kamu mau berlebihan sama aku? Submissive woman controls the house. Nggak ada cowok ataupun pria yang lahir di dunia ini yang nggak mau menyelamatkan, memberikan kehidupan lebih baik pada ibu bapaknya, keluarganya. One, two, three, four. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi sama Pak Faizul. Kita mau bahas hal menarik, yaitu kayak hubungan cewek dan cowok yang lagi ngetren sekarang. Itu banyak banget kan tren-trennya dan sindrom-sindromnya. Mungkin kita bahas dulu dari love language kali ya Pak ya. Pak, menurut Bapak love language itu perlu atau enggak dalam hubungan? Kayaknya bagus kalau tahu, biar kita tuh ngerti kenapa partner kita tuh upset, ya. Daripada situ tuh mungkin kalau kita udah tahu love language-nya tuh apa tuh, quality time ya. Mm-hmm. Ya kalau quality time jadi maksudnya mereka tuh perlukan butuhkan masa kita, dan mereka tuh akan upset kalau kita tuh nggak bisa ngeluangkan masa gitu. Dan contohnya kalau nih mungkin tips kepada cowok ya, kalau ketemu cewek yang love language-nya gifts Hmm. ataupun hadiah ya, itu refleks banget. So jadi ya udah lu bakal tahu, lu pasti bakal dimanfaatin, ya. So jadi ya penting lah menurut aku tuh, love language tuh penting, nomor satu. Nomor dua, based on my personal experiences, kalau udah tahu love language tuh gimana, bisa lebih ngerti ya gimana cara untuk menangani ataupun menghandle ya pasangan kita. So jadi aku nggak ngerasa iya kan iya suatu gimmick, melainkan contohnya, eh, pasangan kita tuh kayak profesional gitu. Jadi mereka tuh bisa bebohong love language-nya kayaknya gini gini gini, dimanipulasi kan datanya. Hmm. Oke, cuman kadang ada yang pakai love language ini untuk dia bisa ngelakuin kesalahan. Kayak misalnya cowok selalu ngasih gift untuk cewek nih. Hmm. Padahal dia ngasih gift itu sebenarnya karena dia selingkuh di belakang. Hmm. Jadi dia ngasih gift itu hanya untuk apa ya? Menutupi kesalahannya yang lain. Itu tetap dianggap love language atau apa, Pak? Kalau menurut Bapak? Itu lebih kepada narcissistic behavior aja, Ah, ya. Dan kayaknya, eh ya gini lah ya, kalau kalau nggak ada balasannya tuh nggak mungkin jadi juga ya. mm, So, jadi pokoknya kalau contoh, kenapa cowoknya tuh ngasih gift selepas bikin kesalahan kan, mm, emang ceweknya tuh jenis yang kategori yang bisa dibeli. Kalau dia bisa dibeli, ya dia akan terus kasih gift, ya. Tapi kalau dia tuh nggak bisa dibeli, dan jadi maksudnya kali pertama aja dikasih udah dibuang giftnya gitu kan, jadi ya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin akan repeat lagi, ya. Nggak mungkin akan ulang lagi. Berarti memang ada dasar dari si ceweknya juga ya. Karena emang benar sih, Pak. Karena aku lihat juga itu ya di media sosial banyak banget kayak cewek-cewek yang nganggap kayak nggak apa-apa sih pacar gue atau suami gue selingkuh, yang penting gue dapat gift banyak, dapat duit banyak, dia mau selingkuh itu terserah dia. Berarti itu salah satu yang cewek yang tadi kata Bapak yang bisa dibeli itu ya. Iya, karena Oke. realitinya itu kan, baru-baru ini ada orang yang ngomong ya, di Indonesia itu soalnya udah susah karena banyak cewek independen tapi kurangnya cowok yang mapan. Mhm. Biasanya bila ngomong pasal mapan tuh mereka tuh refer kepada financial sama uangnya kan, Benar. ya. So jadi kalau cowoknya tuh mapan ya, dan contohnya aku tuh cowok ya, aku ngerasa yang lu tuh sama dengan aku tuh karena aku tuh bisa ngasih-ngasih benda gitu loh. Hmm. Aku juga ada tahu lu tuh sebenarnya aku lagi beli, bisa dibeli pakai uang, right? So jadi emang ngerasa bersalah nggak kalau mau selingkuh di saat itu? Enggak, karena lu manfaatin gua. Mhm. Dan ya banyak cowok yang pikir ya udahlah, aku dimanfaatin daripada segi uang,
aku bisa buat apa aja selagi aku kasih uangnya gitu. Banyak juga ya cewek yang benar-benar kayak ya udahlah, yang penting aku dapat, right? So jadi itu kan ekonominya, Hmm. ada demand-nya dan ada supply-nya. Kalau kalau nggak ada, contohnya semua cewek-cewek di Indonesia ini bersatu, kita nggak akan maafkan mereka yang selingkuh gitu, nggak akan terima. Gimana bayaran, gimana banyak uangnya juga aku nggak bisa terima. Saya guarantee besok nggak ada cowok yang selingkuh. Iya Nah, sih. cowok tuh banyak selingkuh karena ekonominya, pasaran Mhm. untuk cewek yang menerima cowok itu bisa selingkuh tuh besar. Benar. Jadi untuk cowok mapan ya, yang mempunyai uang, jadi menurut mereka tuh cewek tuh bisa dibeli, karena realitasnya itu memang ya ada cowok cewek yang benar-benar ya udahlah, aku nggak peduli kalau kamu mau selingkuh, yang penting aku dapat. Iya sih bener ya Pak. Berarti jadi sebenarnya love language ini tergantung dari niatnya orang itu sendiri kali ya. Kalau yang benar-benar emang hubungannya serius, ada komitmen, love language itu penting. Cuman kalau hanya untuk menutupi kesalahan mungkin itu hanya yang tadi kata Bapak, narsistik gitu ya. Iya, Tapi kan kan kita juga pernah lihat ya, ada orang tuh yang dia cewek ya, dia hmm, selingkuh dan dia salahkan, aku lagi hormon aku lagi waktu subur, lu nggak ada, nggak memenuhi kebutuhan aku, jadi ya udah aku selingkuh, bukan aku, itu orang lain. Kan ada ya, so baik cewek ataupun cowok, ada aja yang gaslight menggunakan itu, right? hmm, Menggunakan kebutuhan biologi ataupun fisikal ya untuk justifikasi kenapa aku selingkuh. Kan ada ya yang lucu itu, siapa itu, Rifki ya atau apa namanya itu, yang ditangkap selingkuh sama sama istrinya itu. Lepas itu ditanya kenapa lu vanilla, dia ada mango-mangonya itu ya. Itu kan justifikasi itu. Kan itu goblok ya kasihnya, tapi itu kan justifikasi. Ya. hmm. Oke, jadi ya udahlah ya kalau misalnya love language itu terserah kalian lah. Tapi ya sebenarnya Pak ya, kalau dari perempuan sendiri itu menurutku kadang laki-laki itu nggak peka juga sih sama love language-nya si perempuan itu sendiri. Jadi kadang si laki-lakinya mikir, Setuju. Ya. ya karena kadang laki-lakinya tuh mikir kayak love language-nya dia nih kayaknya ini deh, gift deh. Padahal sebenarnya menurut si perempuan kayak enggak deh, gue butuhnya quality time. Tapi si cowoknya ngerasa kayak enggak, lu butuhnya gift gitu. Jadi kayak ada dua egois orang ini yang kayak benar-benar maksain pemikiran dia satu sama lain tanpa ada komunikasi berdua gitu. Gimana? Itu masih bisa dianggap love language atau hanya keegoisan masing-masing aja? Bergantung sih. Oke, Bergantung. tanya dulu. Oke. Menurut Putri, siapa Hmm, yang lebih pintar komunikasi, cewek atau cowok? laki-laki. Hah? Laki-laki Yang lebih pintar komunikasi? yang pintar ngomong, Ya, pintar komunikasi. perempuan. Hah? Yang pintar Perempuan. ngomong perempuan. Jadi kalau perempuan itu pintar ngomongnya, kenapa laki-laki semuanya keliru? Bener juga ya. Kalau benar cewek tuh pintar banget komunikasinya, dan kenapa cowok tuh keliru? Nah, lu di kantor nih, bos lu ngomong bikin ABC, Hmm. masih keliru nggak tugasnya di kantor? Nggak kan? Karena diomong dengan jelas ya, ini tugas lu, bikin itu, bikin ini, bikin itu, ya udah selesai, pulang dapat gaji, ya dapat uang. Tapi di perhubungan itu, soalnya banyak cewek tuh benar-benar memikirkan yang cowok itu mind reader. Kita tuh Mhm. kayak Tuhan bisa membaca itu, kita nggak bisa guys, kita tolol, kita benar-benar literal gitu loh, right? Kalau kita tuh intonasinya juga tuh kita tuh nggak ngerti tuh, contohnya kan Mhm. lagi pacaran nih, lepas tuh cowoknya ngomong, yang aku mau pergi nongkrong sama teman aku, malah istrinya telepon atau pacarnya, ya udah pergi aja, kan ngomong Iya kayak gitu, benar. pergi kalau mau. Kan cowok tuh dengarnya udah dikasih nih kebenarannya, pergi. Yang cowoknya tuh tolol karena dia nggak ngerti yang dia tuh sebenarnya double meaning Iya gitu benar. Sebenarnya ya. itu nggak boleh pergi. Sebenarnya itu nggak boleh pergi guys, nah untuk cowok-cowok gitu ya. Tapi itulah kesilapan yang kita buat, terutama yang muda, kurang pengalamannya ya. Ya so jadi ya
kita tuh nggak ngerti kalau berkias-kias ngomong aja apa yang diperlukan, apa yang dimaukan kita tuh bisa bikin langsung gas, right? Tapi kalau memberikan kiasan ataupun memberikan kita bayangan tuh kita tuh tolol, kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngomongnya kayak gitu. Nah, kita tuh ngomongnya direct aja, ya. Kalau kita mau ngomong ya sama teman-teman cowoknya, dia temannya udah gendut ya. Bro, lu udah gendut ya kayaknya. Sedirect itu. Coba kalau cewek mau ngomong kepada temannya dia udah jadi berat, overweight, gimana ngomongnya? Susah lagi. Gimana ya? Ya, Gak pernah diomongin sih kalau aku ya. ya. Kayak biarin aja orang nilai. Kan lebih kepada hai cantik, lepas itu reply-nya hai yang lebih cantik, gitu kan. Iya lagi. Ya kalau cowok tuh nggak akan ada tuh hai gendut. Lu lagi gendut daripada gue, gak sadar diri. Kita tuh sedirect itu ya. So, jadi cara kita komunikasi itu sebenarnya sangat berbeda. Oke, berarti kalau misalnya yang tadi Bapak bilang gitu ya, kayak laki-laki itu nggak akan ngerti ya kalau perempuan nggak menjabarkan. Gimana kalau misalnya perempuan yang dibalikin ya Pak ya? Kayak kita juga kan kadang perempuan tuh pakai perasaan, udah dari kodratnya kayak gitu, perempuan pakai perasaan, dan kita juga itu segala sesuatunya pakai perasaan. Dan gimana tuh cara nge-matchingin si laki-laki yang kata Bapak tadi kayak gitu dengan perempuan yang punya perasaan yang kayak gini gitu? Karena sekarang tuh kalau aku lihat laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Maksudnya hampir sama, aku banyak lihat di media sosial tuh ada juga laki-laki yang kayak, duh aku juga pengen perasaannya dihargain. Terus kayak ada juga perempuan yang ngerasa dia punya logika lebih daripada laki-laki. Duh perempuan tuh sekarang tuh lebih dari laki-laki kayak gini. Itu sebenarnya memang bisa berubah atau memang dasarnya perempuan itu harus pakai perasaan? Perempuan harus pakai perasaan atau pakai logika? Dia gini, itu kan bergantung kepada fitrah ya. Maaf ya, secara generalnya tuh logika perempuan tuh nggak ada, karena mereka membuat keputusan mengikut perasaan. Untuk cowok tuh kita tuh bisa makan benda yang sama untuk breakfast untuk 1 tahun, nggak ada bosannya gitu ya. Untuk cewek tuh nggak tahu ya besok mau makan apa tuh belum tahu lagi dia. Ini waktu pagi tuh kalau mau tanya mau makan tengah hari apa belum tahu lagi dia. Benar nggak? Majority perhubungan pacaran tuh kayaknya 50% tuh bahas mau dimakan di mana, lu pengen makan apa. I mean, selepas cerai itu I went to a lot of dates ya. Aku nggak pernah dapat jawaban yang jelas. Aku tanya mau makan apa, ayo kita makan pizza, nggak pernah. Dalam masa 10 nggak pernah. Mungkin 50 ya 100 date aku udah pergi, nggak pernah guys. Aku tanya pengen makan apa, iya makan apa ya hari ini, mau tom yum enggak, aku mau yang sup jadi mau tom yum enggak kok. Alright. Oh, jadi cewek tuh benar-benar berpikir mengikut perasaan. Jadi tips untuk cowoknya itu adalah if you can manage her feelings, you can manage her emotions. If you can manage her feelings, you can manage her. Ya, banyak cowok tuh struggle dengan cewek karena kita tuh pikir secara logika. Aku kenapa sih lu udah lapar kenapa nggak makan, kan ada makanannya ada nih kan, bising-bising lapar tapi makanannya ada tapi kenapa nggak makan, karena dia nggak pengen makan itu. Walhal bukan nggak ada makanan ya. Kalau cowok tuh lapar ya apa yang ada di rumah ya udah makan, habis ceritanya ya. Cewek tuh berbeda, mereka tuh benar-benar pikir mengikut perasaan. Jadi so far ya malah dalam bisnis juga jarang sih yang jumpa benar-benar, melainkan waktu kerja ya yang ikutnya logika karena ya udah aturan kerjanya tuh udah. Tapi kalau udah ada perhubungan tuh nggak ada logikanya sama cewek, is 100% feelings. Dan cowok tuh struggle karena kita tuh pikirnya ikut logika aja. Sebenarnya dalam hubungan tuh banyak banget sih Pak hal yang dibenarkan tapi sebenarnya tuh nggak benar, atau mungkin kita biasanya nganggap kayak red flags yang dianggap normal. Mungkin kayak salah satunya itu kayak untuk perempuan ya,
untuk perempuan kayak selalu bergantung pada laki-laki untuk kebutuhan dasar, kayak dikit-dikit itu minta tolong suami atau minta tolong pacar, padahal hal-hal itu tuh sebenarnya sebelum dia ada hubungan biasa dia lakuin sendiri. Itu kira-kira menurut Bapak red flag atau enggak? Enggak, Kenapa tuh? karena tuh bergantung pada cowoknya itu Mm-mm. kan leader, Mm-mm. right? Jadi kalau cowoknya udah membiasakan melayan kebutuhan dia gitu, cewek tuh nggak akan ada stopnya gitu. Lu udah bikin A untuk hari ini untuk gue tuh, gue nggak happynya cuma bentar doang, besoknya akan minta A sama B, lusannya minta A B C. Oke, ini the best advice yang aku dapat daripada billionaire, ya. Best advice, cowok yang baru nikah ataupun udah mau nikah, dengar this is the best advice ya. Dia ngomong, dia dapat advice nih minggu pertama waktu dia nikah. Ada bapak itu ya yang lebih tua tuh ngomong pada dia, bro, gimana gimana pun walaupun kerja lu udah selesai jam 5, lu jangan pulang ke rumah hinggalah jam 10 atau jam 11. Dan aku bila dengar advice itu, fuck, that was good. Lu berterima kasih bapak sama orang itu karena dia menyelamatkan perkawinan lu. Nah, ini orang ini udah nikah 30 tahun, udah jadi billionaire, dulu biasa-biasa aja. Right? Nah, kenapa? Karena contohnya hari ini dia pulang jam 5, besoknya pulang jam 7, lusanya pulang jam 10. Pasangannya pasti tanya, semalam lu bisa pulang jam 5, kenapa hari nggak bisa pulang jam 5? Right? Jadi dia hingga separah itu, walaupun dia nggak ngerti ya waktu itu ya, dia hingga ya udah aku udah selesai kerja nih, aku pergi nonton dulu di bioskop. Di Malaysia nggak ada bioskop lah, tapi movie ya, biar hampir jam 10 baru pulang. Nah, karena dia maintain pulangnya jam 10 tuh, setiap kali dia pulang jam 10 tuh nggak dipersoalkan karena istrinya tuh udah dibiasakan. Suami aku sesibuk itu pulangnya jam segini segini segini. Kalau lebih lewat dari jam 10 pasti ditanya. Nah, orang ini hari ini karena dia bisa kerja hingga jam 10 gitu, dia memang sibuk ya, bisa kerja hingga jam 10 itu, nggak pernah ditanya ataupun dibahas oleh istrinya, lo kenapa pulang telat jam 10, enggak, karena udah dibiasakan. Oh, jadi cowok ada banyak pengejaran penting nih dalam hal ini. Apa aja yang lu biasakan, kalau lu nggak bisa buat akan jadi isu nanti. Kalau lu bisa ngantar dia pergi pulang, lepas itu lu nggak bisa, akan jadi isu nanti. Dia akan pikir lu nggak sayang dia lagi. Walhal waktu itu lu nganggur, nggak ada career, miskin. Tapi cewek tuh nggak peduli. Logika itu udah nggak ada, logikanya nggak ada. Lu dulu bisa ngantarin gua, sekarang udah nggak, kayaknya udah nggak sayang sama aku. Walhal dulu lu nganggur, tolol. Sekarang lu udah career. Berapa banyak rumah tangga yang ada masalah karena ini? Simple kan triksnya, tapi realitinya memang gitu. Cewek tuh nggak bisa pikir logikanya. Kalau udah dibiasakan penghasilannya segini, right? Makannya brand ini apa? Suruh downgrade nggak mau dia. Ya, aku pernah waktu aku senikah, aku tanya, kenapa perlu pakai tisu Royal Gold untuk sapu pantat kita lepas lepas pup? Emang perlu pakai tisu sepremium itu? Dimarah aku. Aku udah nggak berani tanya. Selepas ya udah bayar aja. Right? Jangan downgrade guys. So nggak boleh sama cewek tuh nggak, guys, nggak boleh downgrade daripada segi effort, uang, apa aja nggak boleh downgrade. Setiap kali lu downgrade maksudnya untuk dia tuh, aku udah nggak sayang lu seperti dulu. Ya, soalnya kalau downgrade tuh nanti ada pembahasan tuh juga dari perempuan kayak, oh dia kalau awal-awal tuh dia manipulasi kita. Perempuan tuh pasti banyak ngomongnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya awal-awal laki-lakinya effort terus kesananya enggak, itu nganggapnya awal-awal itu adalah manipulasi. Iya.
Dan Atau itu kan memang salah, benar? itu kan salah tolol cowoknya karena membuat hal yang sebenarnya dia tuh nggak mampu maintain. Hmm. Kan banyak ya cowok mula-mulanya tuh royal banget, Hmm. dikasih bunga, ngantarin pergi pulang kerja, ya udah dapat, effortnya jatuh 50%, ya. Iya So jadi lagi. banyak cewek tuh kayak orang ini udah ada orang lain, malah enggak. Mungkin ya, mungkin ada, mungkin nggak ada. Tapi soalnya itu kan modus cowok, dan modus itu kalau nggak sustainable itu akan jadi isu, ya. So again ya guys, saya ingatkan, sama dengan cewek ini lu nggak bisa downgrade masa, nggak bisa downgrade uang, nggak bisa downgrade apa aja. The moment you downgrade, dia otomatis mikirannya tuh, emosinya akan pikir lu udah nggak sayang gue seperti dulu, ataupun lu ada cewek lain, right? Lu ada cewek lain yang bikin treatment kayak gini. So jadi guys, jangan jadi tolol, jangan buat kesilapan itu. Kalau misalnya menurut Bapak nih ya, Bapak pernah dengar nggak istilah Savior complex? Atau mungkin kalau di Indonesia tuh itu istilahnya I can save her mentality. Bapak pernah dengar atau enggak? Pernah. Oke, kalau Bapak pernah dengar, itu menurut Bapak memang bisa dianggap sebuah mentality atau itu hanya tergantung dari si prianya itu saja? Alias setiap pria itu bisa berbeda alasan kenapa dia melakukan itu. Kita tuh dilahirkan dengan mentality Hmm. itu, is built in, is factory setting Hmm. sebenarnya. Karena kebutuhan pria tuh untuk semua semua pria yang dilahirkan pria maskulin, Allah mereka tuh mau jadi hero. So kita tuh sebenarnya bukan ada savior kompleks, kita tuh ada hero kompleks. Mhm. Nggak ada cowok ataupun pria yang lahir di dunia ini yang nggak mau menyelamatkan, memberikan kehidupan lebih baik pada ibu bapaknya, keluarganya, right? So jadi pria tuh sebenarnya makhluk paling tolol di dunia ini, yang paling mudah dimanipulasikan oleh cewek yang ngerti mempergunakan hero kompleks ataupun savior kompleks ini, ya. Karena cowok tuh sebenarnya sangat mudah sekali dimanipulasi, ya. So mereka akan menggunakan traumanya tuh untuk membuatkannya cowok itu contohnya behave in certain way, ya. Behave in certain way. Aku pernah ketemu lah, aku dating kali pertama nih sama orang nih, aku nggak tahu kenapa dia ngomong aku tuh lagi trauma sama relationship. Oh, gimana tuh? Dia ngomong, so far yang aku pernah jumpa semua cowoknya tuh nggak bisa diharapkan, jadi aku seperti berjuang sendiri. Dia udah trigger tuh kayak oh gitu, mungkin cowok-cowok loser gitu ya, ya. Mula aku nggak sadar, aku sadarnya tuh lepas 24 jam 48 jam, karena dia asyik ngomong handphonenya tuh rusak. So jadi apa yang dia coba buat itu adalah dia coba tuh memanipulasikan hal itu, whereby dia cerita kenapa aku tuh walaupun cantik kayak model dan apa sebagainya, aku tuh nggak ada pacar long term karena banyak cowok yang deketin aku tuh cuma maunya badan, tapi sebenarnya mereka tuh nggak ikhlas gitu, benar-benar mau menjaga, mau bertanggung jawab. Pintar dia, kagum aku, ya. Jarang aku mau jumpa manipulator yang wow daripada awal tuh, dan sangat halus taktik dia, ya. Tapi nggak terlalu halus lah karena you know, but itulah dia asyik ngomong phone aku rusak, phone aku rusak, phone aku rusak. Tuh tanya handphone aku apa, ya aku ngomong lah you know yang terbaru Pro Max baru tukar gitu kan. Cuma bila udah ngomong selalu rusak selalu rusak tuh kayak lu kenapa sih, kayak broken record gitu. Oh kayaknya dia coba manipulasi aku deh, nah gitu kan. Oke, berarti itu ada andil dari perempuannya juga ya. Ya kan cowok tuh banyak ya yang mudah gitu kan bilang rusak aja, ya udah kita, karena cowok tuh sebenarnya nggak mau dengar masalah, kita tuh mau dengar solusi. Untuk cowok tuh kalau dia ngomong aku lagi pusing nih nggak ada uang kosan gitu kan, udah 2 3 kali ngomong kayak gitu kan, cowoknya iya udahlah aku bayarin, ya. Mudah sekali dimanipulasi, benar nggak cowok-cowok sekalian?
Pernah dengar nggak skrip kayak gini? Oh, phone aku rusak sih. Oh, aku lapar, belum makan lagi. Ya udah aku go food. Mudah sekali kita tuh ditipu, guys. Ini banyak yang nunduk-nunduk nih, udah pernah jadi mangsa banyak kali ini. Karena kita tuh mau jadi hero. Aku yang menyelamatin kamu, walhal udah dimanipulasi daripada awal sih. Ya kalau berkemampuan nggak apa-apa. Cuma soalnya tuh at what, where do we draw the line gitu ya. Ya, where do we draw the line? Ya, so jadi banyak orang yang cara manipulasinya halus banget, right? So jadi whether cewek ataupun cowok perlu berhati-hati aja ya bila ketemu dengan orang ini. The other way orang juga banyak ya. Kenapa cewek bosan dengan good guys, sukanya bad boy? Gak tahu lagi pak. Nggak? Gak tahu. Nah, pernah dengar nggak cewek ngomong nggak ada laki baik dan mapan Ya sekalinya ada cowok ya, baik yang ngedeketin gak mau gitu. ya. Tapi mereka tuh terus-terus sama yang toksik ya. Kenapa? Ya karena cewek tuh memikirkan ya cowok nih ganteng nih, banyak yang mau nih gini. Ya perangainya toksik. Tapi kayaknya aku bisa menjadi satu-satunya orang yang bisa mengubah dia. I'm better daripada semua cewek-cewek yang ada di luar tuh. Aku special. So jadi ya dia pun berusaha lah coba mengubah dia, Hmm. ngasih apa yang cowok itu mau. Alali dibuang juga kayak yang lain. Hmm. Right? Jadi bukan cowok aja yang ada savior complex tuh, cewek juga ada ya. So banyak banyak lah. Kalau cowok tuh sebenarnya lebih toksik, lebih banyak pilihannya. Itu Gimana pak? realitinya. Lebih toksik? Cowok tuh kalau mapan dan dia lebih toksik, sebenarnya pilihannya lebih banyak. Hmm. Ya, ya. Oke. Karena ada banyak cewek yang mau coba mengubah dia. Mereka pikir aku tuh spesial, aku bisa mengubah dia. Nah, realitinya mungkin iya, mungkin enggak ya. Hmm. Ya. So kebalikannya juga sama, bukan cowok aja ada cyber kompleks, cewek juga ada. Ya. Oke, ini kita balik lagi ngebahas si Icon Saver ya Pak ya. Jadi sebenarnya tuh mentalitas ini tuh kenapa dibahas itu tuh khusus untuk orang yang sebenarnya tuh kemampuannya nggak cukup lah untuk Oke. ngelakuin itu. Kayak misalnya dia saking untuk pengen nyelamatin si cewek ini tuh dia sampai berkorban banyak dan bahkan itu udah sampai ke arah karir terus ke hidup dia sendiri. Nah jadi sebenarnya ini menurut kalau misalnya ditanya aku kalau misalnya ngelihat ini tuh sebenarnya bisa dianggap kayak obsesi aja sih pak kalau kataku. Maksudnya kayak kalau laki-laki berkorban secara berlebihan di awal, menurutku itu kayak bukan benar-benar dia pengen membantu aku atau nyelamatin aku, itu cuman lebih ke kayak obsesi doang deh, obsesi atau cuman akal-akalan dia untuk pengen deket sama aku doang, bukan yang bener-bener pure dia pengen nolong gitu. Dan sebenarnya rata-rata perempuan juga banyak mikirnya ke sana, makanya ya kalau di sini menurut bapak itu gimana kalau dari pandangan laki-laki? So kan ada dua kategori cowok ya. Hmm. Satu yang benar-benar resourcesnya tuh jauh lebih mencukupi lah, benar-benar kaya, you know, memang berkemampuan ya untuk membantu gitu. So bagi contoh ya, mungkin for me, kalau aku bayarin kosan orang ataupun kasih orang handphone gitu kan, itu nggak seberapa, right? Kalau aku kasih contohnya 10 juta tuh, ya aku masih oke-oke aja. Bisa bantu beberapa orang lagi yang kayak gitulah, Hmm. berkemampuan seperti itu, right? So untuk orang yang kayak gitu, ya benar, dia memang mau dekatin aja, Hmm. ya. Tapi nggak obses karena itu cuma 0,2% of whatever cash I have today ya. Hmm. Jadi nggak ada impactnya kepada aku, ya. Jadi tergantung dari kemampuan dari si laki-laki itu sendiri gitu. Bukan, dia pemikiran kita tuh akan bergantung kepada resources yang kita ada. Hmm. Tapi kalau contoh cowoknya itu gajinya sekitar 1 R
ya bawah pada 7 juta gitu kan, dan dia tuh sekorban itu. Orang tuh bukan obses, orang tuh benar-benar pikir orang ini kayaknya bisa jadi istri gue, aku mau buktikan ya aku tuh bisa bantu separah manapun kepada aku. Tapi disturbing for me tadi bila dengar omongan Putri itu adalah, lu pikir semua orang tuh obses mau dekat aja. Benar sih, kalau dia ada uang banyak, iya, nggak seberapa untuk dia tuh. Tapi untuk mereka yang gajinya cuma dikit gitu, I give everything I have demi lu. Untuk banyak cowok-cowok yang contohnya pendapatannya bawah pada 10 juta lah, aku kayaknya bisa pukul rata nih ya. Kita tuh makan warteg bila kita tuh sendiri, semurah yang boleh untuk hidup aja, yang mewah waktu kita tuh keluar ujung minggu, supaya lu bisa makan apa aja yang mau makan seenak-enaknya. Tapi untuk cewek tuh pemikirannya tuh ini cuma mau dekatin aja. Ya karena Ngeri kalau nggak kita sebagai cowok tuh kayak, aku kayak oh fuck. nggak, kalau aku kenapa aku bisa nganggap itu obses, karena menurutku kalau untuk awal-awal ya terlalu berkorban juga sebenarnya nggak baik. Karena aku tuh ngelihat laki-laki tuh harus bisa dulu tanggung jawab ke dirinya sendiri, keluarganya, baru mungkin tanggung jawab sama aku. Karena aku memang pernah juga deket sama cowok, dia ngasih aku uang dan segala macam, tapi pas aku tahu kalau ibunya sakit nggak dibawa ke rumah sakit, saat itu juga aku pisah. Karena menurutku kenapa kamu bisa ngasih uang ke aku sedangkan ibumu itu sakit. Nah maksudnya hal kayak gitu loh, ketika laki-laki berkorban secara berlebihan tapi menyampingkan hal-hal penting lainnya. Aku kan belum jadi istri, kenapa kamu mau berlebihan sama aku, tapi baru kenal gitu. tapi soalnya berapa banyak cewek yang seperti kamu yang bisa pikir kayak gitu. Mayoriti Oke. cewek tuh adalah seperti kamu ataupun kebalikan. Hmm. Oh lu nggak sayang aku, emang aku nggak penting ya dalam hidup kamu nggak bisa bantu aku ya. Aduh males ke cewek kayak gitu. Coba coba dipikirkan masalah rumah tangga hari ini. Kalau kita pikirkan tuh, ada nggak case yang whereby istrinya kesal kalau suaminya melebihkan mamanya? Ada nggak? Banyak ya. Mhm. Ya, karena menurut istrinya itu orang ini terlalu mau lebihkan keluarganya atau mamanya gitu, Hmm, right? Tapi nggak pernah ada cowok yang ngadu di sosial media tuh, aku kesal sih istri aku tuh pentingkan mamanya benar. atau papanya. Nggak pernah. Yang jadi isu tuh untuk cewek aja, Benar. yang benar-benar kayak, nih satu lagi soalan nih yang biasa ditanya nih, kita nih contohnya naik kapal, kapalnya tenggelam, lu mau selamatkan siapa, mama lu ataupun aku? Cowok nggak pernah tanya kan, lu mau selamatkan siapa, aku ataupun papa lu? Mhm. Nggak pernah. Benar-benar. Yang selalu bikin masalah siapa? Menggunakan senario yang kayak ya gimana gimana pun nggak akan menang ya. Ya, Benar-benar. so, jadi mungkin karena cowok itu udah selalu dikatakan lu nggak ada effortnya, jadi bila ketemu sama lu tuh dia nunjukin effortnya gitu. Hmm. Nah ikhlas ataupun enggak aku nggak tahu ya, mungkin dekatin mau cuma apa kan, aku nggak tahu dia. Tapi ya soalnya banyak cowok tuh kita tuh pikir kalau ya udah, kalau aku pikir orang ini bisa jadi pasangan jangka masa panjang aku memang sanggup berkorban banyak sekali benda untuk dia, masa, uang, tenaga, sesiksa manapun aku coba. Ya tapi kalau misal aku ya, ini pendapatku pribadi, aku sih nggak setuju untuk laki-laki yang kayak istilahnya berkorban sebegitunya padahal kondisinya nggak mampu. Karena menurutku dengan secara tidak langsung dia tuh ngorbanin diri dia sendiri, Pak. Karena untuk apa juga aku sama laki-laki yang dia nggak bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri, gara-gara cewek nih dia ngorbanin dirinya, karirnya, keluarganya, aku sih nggak akan mau. Jujur aku nggak akan mau, karena menurutku laki-laki itu dimulai dari bagaimana cara dia ngebentuk dirinya sendiri, baru dia bisa sama aku. Kalau aku, Aku kalau setuju, cuma pokoknya itu akan ada banyak orang yang yang memanipulasikan ini menggunakan, kalau lu nggak bisa bikin kayak gini maksudnya lu nggak sayang aku. gara-gara cewek kayak gitu sih. Ya,
Dan soalnya banyak cewek tuh memang benar-benar menggunakan itu. Ini aku panggilnya ugutan emosi ya, emotional blackmail. Hmm. Banyak yang milih-milih gitu kan. Lu pilih siapa, mama lu atau aku? Kan cuma datang pada cewek gitu. Hmm. Nggak pernah ada Bener. cowok yang pilih, lu pilih siapa? Aku atau papa lu? Nggak ada. Karena cowok tuh kayak, ya udah lalu itu kan papa lu. Nah, nggak. Tuh jadi ya benar sih, dan banyak cewek yang contohnya kan, dan ini aku cerita mungkin menurut aku sangat keji ya kalau cewek itu. Contohnya cowoknya tuh benar-benar pilih ceweknya Hmm. ya berbanding dengan keluarganya. Ya dia akan happy saat itu. Betul, setuju. Akhirnya akan ditinggalkan juga tuh cowoknya itu. Bener. Karena dia berpikir, kok orang ini kita baru ketemu, dia udah bisa ninggalkan keluarganya, udah banyak berjasa kepadanya ya. Setuju. Kayaknya one day itu nanti dia juga bisa ninggalin aku kalau udah ketemu yang lebih baik ataupun gimana. Ya. So jadi guys, ada message yang sangat penting nih. Lu perlu kekal dengan misi lu, tahu apa yang penting. Dan kalau cewek tuh nyuruh lu memilih, lu pilih aja ya apa aja yang bukan dia. Right? Karena red flag-nya tuh udah jelas daripada awal. Right? Kalau lu nggak ngerti prioritasnya di mana, dan lu akan jadi masalah, lu akan selalu ditekan. Pasti. Ya. Dan apa aja pengorbanan yang lu bikin hari ini, lu akan hilang dia. If you maintain your frame, lu tahu apa yang lebih penting, yang apa yang perlu jagain, yang benar akan datang dekat sama lu, kayak Putri. Right? Yang kurang benar tuh dia akan dekat bentar, lu bikin dia happy bentar, tapi akhirnya lu akan ditinggalkan juga. Karena dia nggak percaya, karena dia bisa manipulasi lu. Jadi maksudnya siapa? Orang lain juga bisa deh. Jadi kayak kalau misalnya kita bahas si mentality ini lagi ya Pak ya. Ini tuh sebenarnya ada satu kasus yang dianggap sebagai mentality ini. Itu kasus Johnny Depp sama mantan istrinya. Itu menurut Bapak memang karena mentality ini atau karena memang si laki-lakinya aja yang nggak bisa tegas atau yang nggak punya power atau yang kalah sama power si istrinya ini? Nggak. The case untuk Johnny Depp sama Amber Heard tuh is very simple. Dia menggunakan ketololan lelaki, ego lelaki untuk dapatkan apa yang dia mau. Karena perempuan yang Johnny Depp itu nikahi adalah perempuan yang berbeda 180 degree bila udah jadi istri. Bayangkan kalau ditunjukkan sifat asalnya yang pengotor, abuse, Benar. cakap kasar waktu pacaran, nggak mungkin dia nikahin. Soalnya orang ini udah tahu, aku actressnya second tier aja, ini first tier, dia better daripada aku. Ya, udah tahu, right? Dia jauh lebih kaya daripada aku. Dia udah study karakter Johnny Depp itu orangnya gimana, dan dia menjadi dia kan pelakunya. Dia benar-benar berlaku menjadi wanita idaman Johnny Depp itu waktu mereka pacaran, hingga to the point mereka tuh bisa nikah. Kalau lu Johnny Depp, ngapain lu nikah? Nggak ada keperluan. Lu Johnny Depp loh, right? Dan kalau dia tunjukkan sisi itu, nggak mungkin. Jadi aku ngomong terakhir berawal, cowok tuh tolol semuanya. Kita tuh terlalu mudah untuk ditipu dan dimanipulasikan oleh lakonan dan air mata. Untuk mayoriti orang tuh, mereka tuh kenal perempuan yang aku pacarin sama perempuan yang aku nikahin tuh sebenarnya orang yang sangat berbeda. Kalau Itu. Jadi aku nggak pikir dia tuh, kalau kalau dia tuh benar-benar menunjukkan perangai toksiknya tuh, nggak mungkin dia akan nikahin dia. Karena dia bukan tolol ya. Ya dia nggak mau dia selamatkan dia. Oke, kalau misalnya menurut Bapak nih ya, kalau misalnya menurut Bapak, hubungan yang sehat nih ya, ini kita secara general dulu aja ya. Hubungan yang sehat itu menurut Bapak itu gimana? Atau yang terjadi karena apa? Nomor satu adalah mereka yang jujur daripada awal.
Ya karena soalnya ini mayority ya bagaimana perhubungan tuh berlaku. Lu fake, aku fake, dan kita tunjukkan kita punya best behavior itu the first 3 bulan Benar. ya. Keluar, oh orang ini keren, orang ini ganteng, Benar. orang ini pintar, apa semua yang jelek-jeleknya nggak keluar semua. Hmm. Ya, ya, so far. So daripada asalnya itu kedua yang fake ini udah bersatu. Hmm. Ya, so pokoknya menurut aku first jujur daripada awal. Lu tuh orangnya gimana? Dan lu harapkan pasangan lu tuh jujur juga daripada awal. Dan kalau ya you ada dikit skill untuk baca orang kayak aku, lu udah tahu orang ini sebenarnya fake ataupun enggak. Karena menurut aku ya, yang fake sama dengan yang enggak tuh mereka bisa berkata apa-apa tapi perbuatannya tuh perlu selari dengan kata-katanya. Orang yang fake tuh biasanya kata-katanya berbeda dengan perbuatannya. Ya. So kalau aku dan ini nasihat aku kepada cowok, apa aja yang cewek ngomong, lu jangan percaya bro. Buang masa. Lihat perbuatannya. Lihat perbuatannya. Itu jauh lebih penting. Itu aslinya. Right? Kan banyak ya waktu dekat tuh. Aku suka masak kok. Ya. Tapi tiap kali dating makan luar guys. Atau enggak pesan Gojek gitu. Ya pesan Gojek terus. Nah, so jadi maksudnya nggak suka masak dong. Right? Itu nomor satu ya. Karena gini ya. Bayangkan lu pretend nih jadi orang segini. Bila udah dekat, udah pacaran, lu tukar. Emang lu nggak ngerasa ditipu? Benar. Sakit hati ya. Aku udah spend 6 bulan, 1 tahun, beberapa tahun tuh rupa-rupanya lu bukan orang yang segini. Oke? So itu nomor satu. Nomor dua, kita tuh perlu paham yang pasangan kita tuh nggak perfect. Dan setiap kali bila mereka tuh melakukan kesalahan tuh, kita perlu menerima yang mereka tuh manusia. So bila kita tuh jadi diri sendiri ya daripada pokoknya daripada awal tuh. Jadi kita tuh nggak ngerasa ditipu. Orang ini segini ya. Ya udah, oke. Jadi bisa mudah memaafkan. Ya, bila berantem ada kurang persetujuan ataupun perilakunya nggak seperti yang kita ekspektasi, oke. Ya. Dan nomor 3 tuh pilih orang yang menurut aku ya daripada segi cowok ataupun cewek, orang yang ngerti bersyukur. Benar. Setuju. Ya, ngerti bersyukur. Kalau ngerti bersyukur tuh penting. Terima kasih ya datang dalam hidup aku. Penting. Nih bayangkan kalau lu dapat pasangan yang instead of selalu ngomong makasih ya datang dalam hidup aku. Nih, kenapa lu nggak seperti dia? Dia bisa beli itu untuk istrinya, kenapa lu nggak bisa? Sakit ya? Ya, kalau lu dapat pasangan yang nggak ngerti bersyukur nih, susah. Ya, selalu dibanding-bandingin. Ya, ya untuk setengah orang bisa jadikan motivasi ya, benar. Tapi kalau udah capek tuh dapat lagi pulang dimarahin oleh orang yang nggak ngerti bersyukur tuh capek ya. Ini cowok cewek sama ya. Ada kan banyak cowok ya istrinya udah cantik, udah jaga, berhenti kerja, jaga rumah lagi, nggak bersyukur dia, selingkuh sama cewek LC. Benar nggak? Kedua-duanya. Nah, jadi mereka nggak ngerti bersyukur tuh nggak akan cukup. Setuju. Setuju. Ya. Ambil nafas nih. Oke, kalau misalnya tadi yang kata Bapak, aku setuju banget karena memang itu pun ada gitu di pengalamanku dan menurutku kita nggak akan bisa dapat apresiasi, nggak akan bisa dilihat kalau memang si orang itu tidak bersyukur atas keberadaan kita. Kamu mau mati-matian, kamu istilahnya mau jago dalam segala hal, kalau memang dia nggak bersyukur dengan adanya kamu, ya nggak akan. Mungkin aku tambah lagi ya. Yang terakhir tuh mungkin ada usahanya untuk jadi better. Jadi dia nggak malas. Cowok ataupun cewek sama. Ya. So kalau dia ngomong gitu dan
maksudnya ngomong baik-baik ya. Ah, contohnya Mas, ekonomi kita tuh kayaknya Hmm. masih kurang nih. Ada apa yang aku bisa bantu nggak Mhm. ya untuk tuh, daripada berantem menyalahkan suaminya nggak Benar, kurang ya. setuju. Ya, dan kita tuh sebagai cowok tuh ya, aku baca quotes nih yang aku rasa setuju banget. Banyak cewek tuh mereka tuh bangga menjadi independent woman, bangga menjadi perempuan yang pintar berkata-kata merendahkan suaminya ataupun apa, right? Alpha pokoknya. Tapi the smartest woman is a submissive woman, karena submissive woman mereka tuh akan pegang semuanya. Hmm. Perempuan yang ngerti the art of submission akan bisa membuatkan suaminya tuh melakukan apa aja yang dimaukan tanpa dia perlu menyuruh lu bikin ini. Hmm. Ya, submission is required untuk lead. Ya, submission is required untuk lead. Ya, tengok aja banyak raja-raja hari ini yang optionnya tuh untuk cewek tuh berpuluh ribu, berjuta. Benar. Banyak aja mau selingkuh, mereka kekal setia. But bila lu tengok istrinya tuh, istrinya bukan alpha. Di majelis diam-diam, nggak disuruh ngomong dia nggak ngomong. Dia kelihatan seperti taat 100% kepada suaminya, kayak perempuan tolol bego gitu kan, kelihatan, tapi enggak. Kalau lu sebego itu, suami lu udah kayak gila itu, right? Dia ngerti aku di luar, di mata umum aku perlu hormati suami aku, dia raja aku, gini-gini. Di rumah ya kita bahas, kita ngobrol, aku tahu gimana artnya untuk menangani ego cowok. Benar. Sebagai contoh ya, ada anaknya mau didik anak-anak nih, bela anaknya nggak mau kemas bilik ataupun apa tuh kan istrinya marah-marah, lu tengok anak lu malas gini kan, Ikutin pusing bapaknya kepala aku gitu. kenapa semua tuh kan, marah-marah kayak gitu kan, itu kan normal ya di rumah ya. Berbanding dengan, sayang, aku bimbang ya lihat anak kita tuh hari ini kayak gini. Aku tahu dia tuh kalau benar-benar mengikut kamu tuh dia akan jadi cowok laki yang sangat bisa diharapkan, sangat mapan kayak kamu. Gimana ya, yang apa yang kita bisa bikin buat? Emang lu pikir sebagai cowok lu dengar itu pun kayak fuck, aku kena perlu ini ya, nggak usah berantem. Cara A itu aku ngomong marah kayak something is wrong with you ya, anak lu jadi itu kena salah lu. Yang keduanya tuh, sayang aku minta tolong nih, anak kita tuh posisinya besar bisa jadi kayak kamu, tapi hari ini kalau diterus gini aku risau. Goalsnya sama, metodenya berbeda. Yang kedua tuh akan move 99% of cowok. Submissive woman controls the house. Benar. Ya. Itu aku mau bahas sedikit ya, karena apa yang Bapak bahas itu aku bahas beberapa hari kemarin. Aku ngelihat konten di TikTok itu ada konten kreator yang dia tuh bilang kayak kalau anak jauh dari bapaknya itu 100% itu kesalahan bapaknya. Dan aku di situ langsung berpikiran kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak 100% kesalahan bapaknya. Di situ ada Yang peran ngomong itu ibu. cewek atau cowok? Cewek. Iya, of course. Karena menurutku di situ Of course, yes. What are we thinking? ya karena menurutku di situ ada peran dari sang ibu juga ya, karena aku ngelihat sendiri dan aku ngelihat merhatiin sekitar. Kadang itu cara kita komunikasi ke anak tuh itulah yang membentuk cara dia melihat sesuatu. Kalau misalnya bapaknya pulang malam dan dia nanya ke mamanya, papa mana? Kalau mamanya jawab kayak nggak tahu, bapakmu keluyuran, ya dia bakal benci sama bapaknya karena mikirnya kayak bapaknya nggak ada tanggung jawab. Tapi kalau misalnya cara mamanya ngedeliver kayak, bapakmu kerja nak buat sekolah kamu, kasihan ya bapak jam segini belum pulang, dia akan respect sama bapaknya. Jadi menurutku ketika anak jauh dari bapak itu bukan 100% karena si bapaknya abai, tapi gimana cara si ibunya juga untuk ngedeliver apa yang terjadi gitu. Dan aku lihat
mungkin karena banyak cowok duda-duda yang udah cerai itu karena konten aku banyak ke arah laki ya. Dia banyak DM yang dapat lah gitu kan. Dan banyak sih yang datang berterima kasih secara diam-diam, karena kita tuh speak up on behalf of men ya. So aku pernah ketemu sama orang nih, again aku datingnya banyak ya. So jadi aku tanya keluarganya gimana, papanya gimana gitu kan. Karena for me, kalau lu ada hubungan yang baik sama papa lu, maksudnya hubungan lu sama cowok tuh positif. Lu nggak gunakan badan lu tuh untuk dapat validasi daripada cowok, Bener. karena cukup kasih sayang dengan papanya gitu. So, dan dia tanya, dia bilang nggak, papaku nggak ada, jarang jaga aku gitu kan. Lalu tuh tanya, emang udah lama pisah? Ya udah lama gitu kan. Aku tanya lagi, rupa-rupanya di awal waktu bercerai itu papanya oke, tetap minggu bikin effort datang ketemu, tapi mamahnya sengaja bikin dia tunggu di luar 2 jam 3 jam ya. So makin lama capek, akhirnya dia nikah lagi, bikin keluarga baru. Ya udah, karena menurut dia tuh nomor satu tuh pengorbanan aku tuh nggak dihargai, effort aku tuh nggak dihargai, right? So jadi banyak, soalnya bukan dikit ya, karena karena emosi, nggak guna logika ya. Banyak orang yang bila cerai itu mereka menjadikan pasangannya tuh musuh tanpa mikirkan anak-anaknya. Jadi mamanya bikin anaknya benci pada papanya, papanya coba bikin kadang-kadang anaknya benci pada mamanya Bener. juga ya. Jadi benar ya, kalau kita tuh ngomong yang baik-baik aja mengenai pasangan kita dan apa semua tuh, anak tuh bila besar tuh oke. Tapi kalau kita tuh hari-hari berantem, maki-maki suami Bener, ataupun setuju. maki-maki istri, lu kayak gini kan gitu kan, anaknya kayak, oh aku nggak mau nikah sih. Karena ini ya pernikahan, konsep aku tuh ngapain aku mau nikah kalau gini Ya, ya. jadi sebenarnya tuh gini sih Kak, simpelnya mungkin gini ya Pak ya, untuk segala sesuatu kesalahan itu nggak bisa dilihat dari siapa yang ngelakuinnya, entah laki-laki atau perempuan, itu dilihat dari apa yang dilakuin. Nggak bisa kayak misalnya kalau yang dilakuin itu, yang ngelakuin itu perempuan itu dianggap benar, dan yang dilakuin itu sama laki-laki itu langsung dianggap salah. Karena memang menurutku sekarang itu cara orang melihat itu tergantung gender, dan menurutku itu nggak benar. Jadi kayak kita harus benar-benar lihat dulu dari si kesalahan itu, dan ya udah kita benar-benar kalau emang salah ya salah. Ya. Udah. Dan mungkin aku bisa tambah ya, kalau kalau contohnya papa dan mama ada bercerai ya, dan sekarang ini lu tinggal sama papa ataupun lu tinggal sama mama ya, dan hari ini lu ada kebencian ya kepada papa ataupun mama yang mengabaikan, ketemu dulu dong, tanya cerita kedua pihak, lepas itu lu nilai sendiri ya. Karena setiap hal tuh ada 3 side ya, side papa, side mama, dan hal yang benar ya. Dan banyak yang ditanam kebencian, dibawa lari, ditanam kebencian ya, dan ya orang bisa bikin banyak hal karena emosi dan marah ya. For me, be objektif aja, ketemu, dan daripada situ lu nilai sendiri. Susah ya, bukan nggak ada, tapi sebagai bapak ya susah untuk aku terima yang ada orang yang benar-benar nggak peduli langsung mengenai anaknya. Bukan nggak ada ya, ada, tapi majority of the time ataupun majority of the time tuh kayaknya peduli. Tapi kalau udah dibikin susah kayak gitu, ya udahlah, gimana lagi, karena sakit. Kalau lu udah bikin effort diburukin ya, nggak dihargain, sampai kapan ya, sampai kapan. Dan aku ngerti banget ya, aku juga pernah di dalam hal yang sama dulu ya, sekarang nggak, alhamdulillah. Jadi mungkin kayak kalau misalnya aku lihat ya dari tadi pendapat Bapak juga, jadi kayak dari awal love language tadi, terus kayak mentalitas I can save her, itu tuh sebenarnya segala sesuatu yang harusnya itu bisa dikomunikasikan.
tentang love language biar nggak ada kesalahpahaman. Terus sama si I Can Save Her juga biar nggak ada istilahnya ternyata dia menyelamatkan tuh sebenarnya bukan itu loh yang mau diselamatin tuh. Jadi kayak benar nggak sih kalau memang itu semua tuh karena komunikasi? Kalau kata aku sih memang benar sih Pak. Menurut aku komunikasi itu penting, tapi yang lebih pentingnya tuh mentality yang benar. Wah benar lagi. Right? Kalau mentality kita tuh kita nggak belajar, uh, kalau kita nggak belajar ilmu untuk mencegah manipulasi, kita tuh akan sentiasa bisa dimanipulasikan. Nggak kira kita tuh cewek ataupun cowok ya. So nomor satu tuh ngerti, yang ada orang jahat di dunia ini yang ngerti skill manipulation. Dan bila lu ngerti, lu bisa call off orang itu. Kayak aku lah, yang mula-mula dibilang aku udah trust issue sama cowok, namanya cowoknya tuh ngomong doang, nggak bisa diperharapkan, aku yang belanja semua kan. Tuh tiba-tiba diminta handphone gitu kan. Aku emang kamu coba manipulasi aku, right? Kan semua cerita itu benar ataupun enggak nih. Jadi aku persoalkan gitu, karena dia kan kayak bikin spell gitu ya bikin spell gitu. Kalau lu ada ilmunya tuh lu bisa break gitu, nah lu bisa call. Dan biasanya orang yang coba manipulasi itu bila kita tuh konfront aja itu, dan barunya komunikasi ya. So first ada ini, baru keluarnya di sini. Karena ininya nggak benar, ini juga kalau komunikasinya salah semua ya kan. Banyak youtuber tuh tolol semuanya kan, karena ngomongnya aja yang pandai tapi otaknya nggak ada, mental modalnya salah ya. So jadi ya lihat aja lah yang kayak aneh-aneh itu. I know my value, I know my worth. Iya, semua Oke. aneh-aneh juga tahu ya. Oke, berarti kalau misalnya dari yang tadi kita bahas tuh ya Pak, kan kita kayak ada bahas love language, I Can Save Her. Itu kalau untuk semuanya nih, untuk terakhir, apa saran Bapak untuk mau cowok atau cewek di luar sana untuk menghindari itu? Hindari apa itu? Menghindari dari tadi yang Bapak bilang, love language yang salah arah, terus kayak mentality I Can Save Her yang sebenarnya tuh itu bisa dilakuin kalau memang tepat sasaran dan emang laki-lakinya bisa gitu ya, nggak memaksakan. Itu kira-kira nih pesan nih, kalau misalnya ini deh satu pesan biar laki-laki bisa menghindari perempuan yang manipulasi. Udah, itu aja. Nggak ada, semua perempuan pintar manipulasi Semua dari lagi lahir. dari lahir. Dari lahir. Oke. Dari lahir. Anak kecil aku udah tahu manipulasi, umurnya udah 7 tahun udah tahu manipulasi. Jadi aku mau Kinder Joy. Ya, udah tahu kalau nggak dapat pada mamanya, diminta pada Oh papanya. iya. Kenapa? Papanya mau jadi hero kan? Mau disayangi oleh anaknya, ngerti dia. Jadi wanita tuh dilahirkan dengan ilmu manipulasi. Kayak itu nomor satu. Nomor dua tuh mungkin oke lah. Soalnya pokoknya cerita ini dalam ya, dan dia lebih kepada self awareness. Hmm, Lu perlu ngerti diri lu terlebih dahulu. setuju. Lu perlu ngerti apa yang penting untuk lu, apa love language lu. Lu perlu ngerti apa yang penting sebenarnya untuk. Daripada situ, oke, lu can decide whether this bullshit ataupun ini oke, aku bisa tolerate. Karena jujur aja, cewek akan coba manipulasikan cowoknya untuk melakukan hal yang dia mau, kasih bunga, kasih kado, apa aja lah, bawa ke resto, itu kan semua juga manipulasi itu, right? Cowoknya juga sama, right? So jadi menurut aku manipulasi itu sebenarnya normal aja ya. Dan the question here is that, adakah apa yang mereka mau untuk kita itu, manipulasi itu ada sehat ataupun enggak. Kalau berlebihan hingga lu lebih pentingkan cewek lu daripada mama yang sakit, ya Tolol. laki memang tolol soalnya. Mudah. Easy. Guys are so easy to manipulate. Jadi karena itu bila aku ngomong kayak gini, banyak ngujar aku tuh cewek. Karena mereka mungkin takut ya rahasia dibocorkan gitu. Yang cowok banyak, oh iya bro, benar bro, astaga, gitu ya. Oke.
Untuk podcast kali ini mungkin sampai sini dulu, dan kalau kalian tertarik sama topik-topik menarik kayak gini, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa lagi yang bakal kita bahas di podcast selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you di next podcast. 1, 2,